Nama saya Mathelda Uneno. NIM 2443080. Saya peserta PPG Piloting 1 2025 Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu kita mengundang seorang anak untuk mendengarkan kita dalam doa. Jadilah kami pada hari ini makanan kami seperti jangan penilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum pelajaran baik dulu harus ambil absen dulu. Ibu tanya dulu, di antara anak-anak siapa yang tidak hadir hari Dia ini? dengan Osim. Oh, 2 orang, berarti hanya 2 yang sedang hadir. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Lalu hari ini kita mulai dengan pelajaran PPKN. Dengan tujuan pembelajaran, ada 5 tujuan pembelajaran anak-anak. Yaitu yang pertama, menyebutkan 5 sila secara berurutan dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi lambang setiap sila. Yang ketiga, menunjukkan contoh sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dalam Pancasila. Lalu yang keempat, kerja sama dalam kelompok. Yang kelima, menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia melalui lagu. Nah, berarti kita harus mata pelajaran PKN dengan tujuan 1, menyebutkan 5 sila
Iya. Jadi yang kelima itu kan dia bilang menunjukkan kebanggaan sebagai warga Indonesia melalui lagu. Nah itu guru tanya dulu, di antara anak-anak semua siapa yang tahu menyanyi lagu Garuda Pancasila? Oh semua. Berarti kita menyanyi itu dengan semangat Ya. Bukan semua berdiri dong. Berdiri dong, berdiri. Berdiri dong, Nana. Ya, belum ada waktu untuk menulis toh? Ya. Kita menyanyi dong. Dengan semangat ya. Garuda 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, sebelum kita mulai pelajaran nanti, Ibu tanya dulu. Sebab tadi kan harus menyanyi Garuda Pancasila toh? Nah, kita bisa jawab. Apa itu Pancasila? Siapa yang tahu? Pancasila adalah Dasar negara. Ya, bagus. Dasar negara. Ya, satu lagi. Dasar negara. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Ya, sekarang kita harus menyanyi Garuda Pancasila berarti dong bisa menyanyi tapi dong belum kenal dia punya gambar. Nah, makanya ibu guru sekarang pegang ini, lalu dong ibu tanya dulu, tadi dong menyanyi Garuda Pancasila, bisa tahu dia pun lagu tapi belum kenal dia pun gambar. Ini gambarnya, gambar apa ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila ini ada 5 lambang, 5 sila dan 5 lambang. Nah, 5 sila ini dia punya lambang masing-masing. Toh? Nah, yang pertama, dengar baik-baik. Jangan ini sudah. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ketong ini selalu menyembah kepada Tuhan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dia punya makna atau dia punya lambang atau dia punya simbol ini. Dong bisa lihat ini, gambar ini? Bisa, Ibu. Ini gambar apa ini? Bintang. Bintang itu dia mewarnai pada saat siang atau malam? Malam. Hari. Itu siapa yang menciptakan bintang itu? Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau namanya kemanusiaan yang adil, artinya kita manusia ini harus adil. Adil untuk siapa saja. Oh, kita boleh bohong. Kita saling menghormati, menghargai. Nah, lalu yang kedua, dia punya simbol. Kemanusiaan yang adil dan beradab
dia punya simbol ini, ada ini. Ini rantai. Apa itu? Rantai emas. Rantai emas ini ada dua bentuk, yaitu bulat dan kotak. Kalau namanya kotak itu dia melambangkan laki-laki. Kalau bulat perempuan, makanya dong berkaitan. Hanya perempuan dan laki-laki itu harus bersatu, tidak bisa bercerai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Namanya persatuan. Artinya betul mesti bersatu dengan siapa saja. Toh? Dengan teman, dengan orang tua, di rumah mesti dengan tetangga harus bersatu. Namanya persatuan. Dia melambangkan pohon beringin itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng itu silanya berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kepala banteng. Kepala banteng ini ketong berkelompok untuk musyawarah. Contoh ibu guru ambil rapat desa harus musyawarah untuk mendapat satu tujuan. Makanya orang sementara kasih pendapat tidak boleh pinter atau tidak boleh potong. Berikan kesempatan buat yang lain untuk berikan pendapat. Itu sila yang keempat. Kalau sila yang kelima ini sandang dan pangan. Itu padi dan kapas. Padi itu kita menanam padi menjadi beras, kita masak menjadi nasi, lalu kita makan. Nasi itu makanan pokok kita bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, yang itu kapas. Kapas itu dibuat untuk pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai ini dari kapas. Sudah bisa mengerti? Lima sila ini bukan saja dia terpampang di kertas ini, lalu begitu saja. Dia paling bermakna. Jadi lima sila ini kita harus saling menolong, gotong royong. Ya, semua ada di sila ini. Lalu itu sudah yang ibu guru jelaskan. Lalu sekarang kita beralih ke sebagai kelompok toh. Kita harus mewarnai gambar. Sebelum ibu guru bagi tugas untuk mewarnai, ibu guru minta supaya anak-anak tulis itu 5 Pancasila yang tadi ibu guru bilang itu. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Silakan anak-anak. Kalau tadi anak-anak ada perhatikan, tulis itu cepat. Ini sudah betul. Ya, Sudah, Ibu. ya tuliskan tinggal 5 menit lah. Tulis dengan jelas.
selesai, kemudian minta kartu. Ya bagus. Ya, kita sudah selesai menulis 5 sila. Sekarang kita mau mewarnai gambar yang ada. Ya, kelompok dia mewarnai. Ya anak-anak, sila ibu pada sila keberapa yang anak-anak mau mewarnai? Sila ketiga. Ya, sila ketiga bagus sekali. Dia punya simbol apa? Pohon beri. Bagus. Ya, silakan mewarnai. Jangan satu saja yang dia mewarnai itu. Semua wajib, semua wajib. Jadi kalau yang satu dia mewarnai itu, yang satu lagi supaya semua bisa bagi-bagi untuk teman, baku-baku satu, jangan saja satu. Supaya sebentar ada pertanyaan bisa semua jawab.
selesai, satu mewakili di setiap kelompok maju, lalu tunjukkan ke teman-teman yang lain. Inilah hasil karya kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi satu-satu yang mewakili dalam tiap kelompok. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Oh, tiap kelompok sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, Ibu Guru minta yang mewakili kelompok 1 datang mempertanggungjawabkan dia punya hasil. Silakan. Inilah hasil dari kelompok 1. Ya, bagus. Yang berikut kelompok 2. Lambang sila ketiga. Ini hasil sila ketiga. Ya, sudah selesai. Masih ada kelanjut. Ya, yang berikut yaitu menyusun potongan-potongan kartu lambang bilangan pada sila masing-masing. Nah, ya itu perhatikan dulu, perhatikan. Yang tadi Ibu Guru jelaskan, Mbak? Ya, Ibu Guru bagi, terus dong gunting. Anak-anak gunting, lalu tempelkan ke kotak-kotak ini. Tidak boleh salah. Tadi kan Ibu Guru jelaskan setiap sila. Toh? Berarti anak-anak sudah bisa mengerti. Dan kalau Ibu Guru bagi yang kelompok, tiap kelompok gunting, lalu lihat. Oh, ketuhanan yang
Siapkan. Bisa mengerti? Bisa, Ibu. Tidak boleh kerja sendiri ya. Harus lain kasih pemahaman untuk lain. Gunting akan berlambang lalu lihat dia punya sila tempel yang bagus. Gunting menurut bulatan itu supaya kalau tempel dia kelihatan indah. Kelihatan indah. Semua mesti fokus di yang sekarang ini. Susun akan baik-baik supaya sebentar itu datang lihat di depan itu dia bisa pas. Ya? Jadi sila pertama dia pelambang apa? Suta berarti potong lalu tempel. Jadi kalau gunting taruh di meja semua supaya teman-teman semua lihat. Lalu ada kesepakatan. Sepakat. Oh, sila pertama dia punya lambang apa ya? Semua sebut supaya tempel, susun akang yang rapi. Gunting lalu susun saja di meja dulu, supaya tanya pendapat teman-teman. Oh, saya boleh kerja sendiri? Sendiri. Ya. Yang penting taruh gunting bulat, taruh akan, lalu semua sepakat baru bisa susun yang rapi. Sebab tadi Ibu Guru sudah jelaskan sila pertama itu dia punya simbol apa, sila kedua simbol apa, sila ketiga simbol apa, dan seterusnya. Atau di meja supaya tanya teman-teman. Teman-teman, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu dia simbol apa? Nah, supaya semua jangan batria per kelompok berarti berbicara di dalam kelompok, bukan berteriak.
setiap kelompok satu mewakili. Jangan yang tadi itu saja mesti ganti. Datang lalu tunjuk ke teman-teman yang lain. Inilah hasil kerja kelompok. Ya, kelompok satu yang malu-malu. Inilah hasil dari kelompok 1. Bagus. Ya, maju. Kelompok 2. Suara kuat. Inilah hasil kelompok 2. Bintang ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, paling tidak. Kelompok 3. Inilah hasil kerja kelompok 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin, persatuan Indonesia, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita ini. Yang berikut, tiap kelompok harus menuliskan satu sila yang Anda pilih dengan sikap yang mencerminkan di sekolah kah, di rumah kah, sila yang kamu pilih tiap-tiap kelompok. Sudah mengerti? Dan kamu pilih satu sila saja. Mana yang kamu anggap bagus, dan kamu harus menunjukkan sikap. Sudah mengerti? Nah, kerja kelompok lo. Sila mana yang kamu anggap itu bagus, yang kamu mengerti, kerjakan. Ya, semangat kerja. Semangat. Sila mana yang kamu pilih
pada tiap kelompok. Dan kalau kamu sudah memilih, berikan contoh sikap yang mencerminkan sila yang kamu pilih. Dan kalau datang ini, cara itu yang tegas. Saya boleh malu-malu. Kita mau jadi anak yang pintar, tidak boleh malu. Kita harus semangat. Sudah? Kalau sudah memilih sila yang kamu pilih berarti harus ikut. Dan sampai cuma sampaikan saja lalu pulang kosong.
menunjukkan sikap dari sila yang kamu pilih. Jangan sampai hari ini Vivi pulang kosong. Sudah? Sudah, Ibu. Jadi sekarang tiap kelompok di antara satu maju lalu sampaikan hasil kerja kalian. Silakan dari kelompok 3. Kelompok 3 maju ke depan lalu sampaikan hasil kerjamu. Sila yang mana? Lalu kamu punya sikap itu sebagainya. Sikap yang menjadi sila terdekat kelompok yaitu menghargai orang lain. Ya, bagus. Menghargai orang lain. Kelompok 3 bilang dia menghargai orang lain. Berarti laksanakan di sekolah dan di rumah. Menghargai. Nah, berikut kelompok 2. Kelompok kami dengan sila kedua, yaitu sikap yang menunjukkan sila kedua yaitu bersikap adil kepada orang lain. Ya, adil. Adil kepada orang lain. Kamu semangat ya? Ingat harus bersikap baik, adil, berarti tunjukkan. Ya, dan hari ini hanya bilang esok lagi bisa adil di guru lain atau orang tua. Ya, berikut kelompok yang terakhir. Sikap yang menunjukkan insan pertama yaitu adalah sebelum melakukan ibadah. Iya, bagus sekali berdoa sebelum melakukan kegiatan. Nah, bukan saja kegiatan, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Semua itu termasuk kegiatan itu harus berdoa. Ya, paling bagus. Nah, jadi apa yang tiap anggota sudah sampaikan paparkan di depan harus laksanakan di rumah atau di sekolah. Lalu ada pertanyaan. Sila ini tiap kelompok sila mana yang kamu harus lakukan di sekolah atau di rumah? Kelompok 1 Di sekolah. sila. Maksudnya sila mana? Sila yang kamu pilih tadi itu sila berapa? Sila pertama. Nah, yang kamu lakukan di rumah dan di sekolah? Berdoa. Ya, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Kelompok 3 sila yang kamu pilih Keempat. itu sikap kamu. Sikap kamu apa? Menghargai orang lain. Iya, itu yang paling penting. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Di sekolah harus menghargai para guru. Menghargai kakak-kakak yang lebih tua. Kalau di rumah, menghargai orang tua. Menghargai tetangga-tetangga. Contoh, kalau teman-teman ada belajar harus menghargai, lalu tidak boleh beribut. Luar itu mengganggu. Ya? Nah, kelompok 2 sila yang kamu pilih Sila
Ya, bersikap adil. Bagus sekali. Kita anak-anak kelas 2. Nah, jadi kesimpulan yang diambil dengan beberapa sila yang kamu tulis itu. Kesimpulannya, kamu harus menghargai orang yang lebih tua, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, harus rajin ke gereja. Harus menghargai teman punya pendapat. Ya, menyanyi. Ya, jadi yang tadi Ibu Guru sampaikan itu harus laksanakan di mana saja kamu berada, bukan saja yang hari ini saja. Boleh? Kamu harus lakukan di mana saja. Jangan sampai lewat ada orang tua sementara makankah? Itu harus menghargai. Kalau di rumah Bapak sementara ada tamu harus menghargai. Jangan sampai Bapak ada duduk dengan tamu, kamu lewat begitu saja. Permisi Bapak. Nah itu boleh, namanya menghargai. Itu yang Ibu sampaikan. Lalu sebelum awal kan kita dengan doa. Berarti kita harus terakhir pulang dengan berdoa. Ya. Jadi apa yang Ibu Guru sampaikan itu tolong rajin ke sekolah. Apa yang Guru sampaikan harus kamu dengar. Harus ikut apa yang Guru sampaikan. Guru bilang tidak boleh keluar kelas. Berarti tidak boleh. Toh? Ya, Ibu. Harus belajar tekun supaya pintar. Supaya kamu punya masa depan. Bukan Ibu Guru punya masa depan. Ibu Guru berikan pembinaan, pelajaran untuk kamu punya kebaikan. Toh? Kalau di rumah orang tua berikan nasihat, itu harus dengar. Guru bilang belajar jam 6, berarti harus belajar. Mandi dulu, baru belajar. Kita mesti laksanakan itu dengan adil, jujur. Orang tua suruh kemana-mana harus jujur. Mama suruh dibelanjain karena sudah beli kue, datang pagi teman. Itu namanya tidak adil. Kejujuran itu yang paling penting. Disiplin waktu. Guru bilang datang sekolah jam 6 atau setengah 7, berarti datang. Yang tunggu guru sudah datang, sudah apel, baru anak-anak mulai muncul. Itu tidak bagus. Itu berarti dong tidak dengar-dengaran. Supaya jangan dapat buku setiap hari, robahlah sifatmu, tingkah lakumu, supaya tidak bisa dapat buku. Jadi apa yang Ibu Guru sampaikan, tolong ingat dan simpan. Jangan sampai hari ini saja bilang, ada yang sila ketiga, ada yang sila keempat,
bilang sila kedua dia bilang mesti adil. Berarti ikut. Jangan sampai hari ini bilang esok bikin lain. Jadi kita pulang Bank Negara itu dong ingat. Dia paling bermakna. Dia paling bermakna bagi ketong bangsa Indonesia ini. Ketong harus berjalan bersama-sama, bekerja dengan bergotong royong. Jangan sampai di kelas lalu foto terus dong yang lain berdiri lalu penonton satu sendiri yang kita itu bukan. Itu berarti dong sudah lari dari Pancasila. Harus disiplin waktu. Aturan yang guru berikan harus ikut. Kalau kita mau ikut, kita memahami, kita siswa itu apa yang guru sampaikan kita supaya lusa kita jadi manusia yang baik. Kita jadi teladan bagi orang lain. Aduh, dia itu boleh. Jadi begitu saja. Tadi kita mulai dengan doa. Berarti selesai juga harus dengan doa. Kita harus bersyukur. Karena satu hari kita sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Sudah belajar, maka kita pulang, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya ibu guru mengundang dari kelompok satu orang bila baru laki-laki maju untuk bertuas. Ya, silakan Nyom. Teman-teman yang guru mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, bagus sekali. Jadi hari ini kita sudah selesai tugas dan tanggung jawab kita, mendapat pelajaran, lalu pulang itu laksanakan di rumah. Dan ingatan ini hari sudah sekolah, esok tidak boleh apa lagi. Ya, yang teman-teman yang tidak hadir hari ini, tolong kalau kita hadir beritahukan kepada wali kelas. Jangan begitu saja. Ya? Ya, Ibu. Nah, jadi esok baru kita lanjutkan lagi dengan pelajaran yang lain. Tadi ini PKN, mungkin esok pelajaran yang lain. Ya. Terima kasih. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru dan anak-anak.